Selamat sore, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mau yang ada di rumah ataupun yang ada di tempat ini, kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita angkat pujian penyembahan kita bagi Dia. Biarlah kita mau menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Dia, di hadapan Tuhan, Raja di atas segala raja. Naikkan rasa terima kasih kita kepada Dia, karena Dia adalah Tuhan yang baik dalam seluruh kehidupan kita. Oh, kami menyembah Yesus yang hidup. Haleluya Tuhan, kami bersyukur menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, kami serukan Kau Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, kasih-Mu sempurna Tuhan. Betapa kami mengagumi-Mu, kami percaya Kau Tuhan yang selalu ada, pegang tangan kami. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Kami percaya Engkau ada, Kau yang pegang hati kami, Kau yang berdaulat atas seluruh hidup kami. Kami bersyukur, tak ada yang dapat menghalangi kasih-Mu. Tiada yang dapat menghalangi kebesaran-Mu Tuhan. Kau hadir di sini, Kau hadir di setiap rumah. Kau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, mengalir urapan-Mu. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu memenuhi setiap hati dan pikiran kami. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Amin. Memenuhiku,
penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, kami bisa beribadah kepada Tuhan walau dengan kondisi yang terbatas Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan, bahwa kami bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan, ibadah bersama-sama dengan rekan-rekan kami bisa menikmati pujian, kebenaran firman Tuhan, dan kami bersyukur untuk semua hal itu Tuhan. Biar Engkau yang berdaulat dan beracara Tuhan, untuk ibadah kami sore hari ini Tuhan. Engkau Tuhan yang berdaulat buat setiap kami. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di setiap rumah-rumah yang sedang beribadah online Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati semuanya Tuhan. Engkau mengurapi semua proses Tuhan, recording Tuhan, semua proses internet Tuhan. Biar semuanya dapat berjalan dengan baik Tuhan. Kau urapi Tuhan semua peralatan yang dipakai Tuhan, supaya bisa terus mendukung Tuhan ibadah ini Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu, hadiran-Mu tidak terbatas oleh apapun. Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang sanggup mengubahkan setiap kami, Engkau sanggup Tuhan memberkati setiap kami. Kami percaya hadiran-Mu Tuhan, terus ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Sukacita dari surga juga akan selalu ada bersama-sama dengan kami, mengurapi setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Berdaulatlah buat ibadah kami Tuhan sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Berikan lambaian tangan gitu sama sebelah kanan dan sebelah kirinya. Katakan shalom ya. Walau kita terbatas pakai masker, tapi mata kita bisa melihat ya. Ketika kita tersenyum atau kita sedang marah, itu masih bisa terlihat ya. Dan biarlah kita mau hari ini bersuka cita masuk dalam hadiran Tuhan dengan hati yang bersyukur. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirannya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Masuk hadirannya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirannya,
masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Pujian bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia saat hati bersyukur. Dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya saat hati bersyukur. Dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya saat hati bersyukur. Dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Yes, amin. Amin. Ada sukacita? Ada sukacita? Amin. Kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau serukan nama Yesus, kita mau maju menyatakan kuasanya. Karena di dalam nama Yesus ada kuasa yang akan menaklukkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari kita bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus. Menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Kamu nyatakan terus nama Yesus dalam kehidupan kita. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus. Amin. Dia adalah penara yang kuat, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus
Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita adalah yang terbaik. Amin. Tidak ada Tuhan seperti Tuhan kita. Dia begitu mengasihi kita. Dan Dia adalah Tuhan yang sanggup menjawab segala keraguan dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau menjadi orang percaya yang tetap percaya kepada Tuhan. Menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu baik dan luar biasa. Kalau kita meragukan Tuhan, maka kita akan merasa bahwa Tuhan tidak pernah ada dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita yakin bahwa Tuhan ada, kita percaya bahwa Tuhan ada, Dia akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita bisa merasakan kehadirannya. Janganlah biarkan hati kita berjalan dalam sebuah keraguan. Ketika kita ragu, sedetik saja kita merasakan bahwa Tuhan tidak pernah ada. Tapi ketika kita belajar percaya dan tetap percaya, kita bisa merasakan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yes. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku aja. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku aja. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan
aja Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku aja Kau turun tangan. Amin. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkat. Kau turun tangan menyembuhkanku. Menyembuhkanku. Yes Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau baik. Perbuatanmu ajaib buat setiap kami. Dan kami mau bersyukur karena semua hal yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kau mungkin tidak pernah berjanji langit akan selalu biru, tapi Engkau berjanji menyertai kami Tuhan dalam setiap musim kondisi apapun yang kami hadapi hari-hari ini. Kau Tuhan yang memberkati hidup kami. Kau Tuhan yang memegang kehidupan kami Tuhan. Dan Kau sendiri Tuhan yang turun tangan, ikut campur tangan berdaulat dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan kepadamu Tuhan. Biarlah kami boleh Tuhan memberikannya dengan hati yang terbaik buat Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami lebih lagi. Kami mau siapkan telinga kami. Kau mau siapkan hati kami Tuhan. Untuk lebih dalam lagi Tuhan mendengar benaran firman Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk bungkus hamba-Mu yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan di balik kuasa salib-Mu. Kau urapi dengan double portion Tuhan. Tuhan mengurapi dan memberkati Tuhan. Setiap firman yang disampaikannya adalah isi hati daripada-Mu Tuhan. Yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami, yang menegur kami Tuhan. Sehingga kami bertumbuh menjadi orang-orang yang berkenan kepadamu Tuhan. Dan melalui kehidupan kami, ketika kami melakukan kebenaran firman Tuhan, kami jadi berkat buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan. Kami percaya Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Tuhan akan terus berdaulat buat setiap hidup kami dan ibadah kami Tuhan. Dari pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Ya, selamat sore Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, firman Tuhan pada sore ini, mari kita buka di dalam Wahyu. Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2 ayat 12 ya, kita baca dari situ. Kepada jemaat di Pergamus.
Ada yang bertugas membaca atau saya bacakan? Oh enggak ada ya. Saya bacakan firman Tuhan ya, di dalam Wahyu pasal 2 ayat 12. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Ya, sampai situ saja dulu ya. Nanti kita lanjutkan setelah selesai kita menguraikan sampai di situ. Nah, kita lihat jemaat di Pergamus. Ya. Ini saya lihat sedikit yang saya tahu, Pergamus itu terletak di pinggir sungai Kaikus, ya, 50 mil utaranya Smyrna. Ya, kemarin ini Yusak sudah menguraikan mengenai Smyrna. Jadi tidak jauh dari kota Smyrna, ya. Dan Pergamus itu ibu kota di Asia Kecil. Dan kota termasyhur di Asia karena merupakan pusat kebudayaan Yunani, ya. Dan Pergamus itu dari kata pergamena, artinya itu semacam kulit yang dipakai sebagai kertas tulis. Makanya ada kertas yang disebut perkamen, ya. Jadi dari pergamena, dan itu dibuat di Pergamus. Dan itu lebih baik daripada papirus. Dan di sana itu banyak kuil-kuil, ya. Salah satu itu kuil untuk menyembah dewa Asklepios, artinya dewa kesembuhan. Dan lambang dewa Asklepios itu tandanya ular, ya. Jadi pada saat itu orang sakit diizinkan tidur semalam di dalam kuil Asklepios yang di dalamnya terdapat banyak ular jinak. Jadi jika orang sakit itu pada malam hari dijamah oleh ular, ia akan sembuh dari penyakitnya. Ya. Nah, makanya kita lihat lambang daripada kesehatan sekarang itu ular, ya. Jadi kalau pada saat itu dijamah oleh ular, ia akan sembuh, ya. Nah, sekarang kita lihat itu lambang daripada apotek, kan? Jadi ular, gelas, kemudian dililit ular. Dokter jarum suntik dililit ular, ya, dari sana. Makanya dulu saya tidak mengerti kenapa lambangnya ular, ternyata dari kebudayaan waktu itu, ya. Jadi lambang dewa Asklepios itu tandanya ular, dewa kesembuhan, ya. Jadi Tuhan Yesus berkata di sana itu banyak orang-orang penyembah berhala, ya. Di sana banyak kuil, ya, dan kota itu juga merupakan pusat guru-guru sesat yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat, ya. Di sana juga ada kuil-kuil yang lainnya, ya. Termasuk kuil yang cukup besar itu kuil Zeus, ada kuil Athena, ya. Nah, kita lihat di sini di ayat 13 dikatakan, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Nah, ibu, bapak, saudara-saudara, pesan Tuhan Yesus kepada kita apa? Di sana itu katakan, di sana tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Pesan Tuhan kepada kita apa dikatakan? Kita harus berpegang kepada nama Tuhan dan tidak menyangkal iman kita. Ya, dikatakan di sana banyak tempat tahta iblis. Keadaan sekarang, ibu, bapak, saudara, juga di dalam dunia ini, ya, iblis banyak. Jadi di mana-mana ini ada iblis, di tempat manapun ada iblis. Dan pesan Tuhan Yesus kepada kita apa? Engkau harus berpegang kepada nama Tuhan Yesus. Kita pegang nama Tuhan Yesus dan tidak menyangkal iman kita. Ya. Karena pada zaman-zaman akhir ini iblis juga bekerja untuk menggoyahkan iman orang-orang percaya, menggoyahkan
orang-orang yang percaya untuk undur daripada Tuhan. Dan iblis itu bisa menyamar juga seperti malaikat yang terang, ya. Iblis berusaha untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, ya. Kita buka coba di dalam 2 Korintus. 2 Korintus 11 ayat 3, ya. 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ya, dikatakan, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Jadi ibu, bapak, saudara-saudara, kita jangan disesatkan ya oleh kesetiaan kita yang sejati kepada Kristus. Baiklah kita tetap setia di dalam Kristus supaya kita tidak disesatkan oleh iblis. Seperti tadi dikatakan di Pergamus itu banyak iblis, tempat iblis bertahta, banyak kuil di sana. Jangan disesatkan. Kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ini juga pesannya dikatakan apa? Jangan kamu disesatkan ya dari kesetiaan kamu yang sejati. Kita harus setia, jangan kita disesatkan. Ya, dikatakan kalau ada seorang, sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberikan Yesus yang lain, memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Bisa orang memberitakan Yesus yang lain, ya. Dan juga dikatakan memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain, ya. Kita baca juga di dalam ayat 20, mana ada malaikat yang menyamar seperti malaikat terang ini, sebentar saya lihat di situ. 14 ya. Ya, 14 ya. Saya bacakan ya. Atau 13 dulu. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, ibu, bapak, saudara-saudara, kita harus hati-hati. Kata Tuhan, sekarang ini iblis bekerja, ya. Makin dekat kedatangan Tuhan, iblis juga bekerja. Dia akan menyesatkan orang-orang, menyesatkan anak-anak Tuhan. Dikatakan rasul-rasul juga bisa menyamar, ya. Dikatakan iblis, rasul palsu, pekerja curang, menyamar sebagai rasul Kristus, bisa menyamar sebagai rasul Kristus. Iblis juga bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ini peringatan kepada kita supaya kita hati-hati tidak disesatkan ya oleh rasul-rasul palsu, ya. Dikatakan rasul-rasul Kristus yang palsu. Nah, pada zaman sekarang kan kita banyak mendengar khotbah-khotbah, banyak kalau kita lihat melalui media sosial, ya, dengan kita dengar YouTube banyak sekali, ya. Nah, ini juga peringatan bagi kita. Kita hati-hati, kita harus peka untuk dengar firman Tuhan yang benar. Ya, jangan sampai salah karena firman Tuhan mengatakan kita harus hati-hati, ya. Banyak rasul-rasul palsu, ya, menyamar. Iblis juga bisa menyamar. Kamu jangan disesatkan. Coba kita baca juga ya di dalam Kejadian pasal 3. Kalau kita salah dengar, bisa salah, ya. Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya. Pesan Tuhan kepada manusia, kepada Adam dan Hawa. Dikatakan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas.
ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dikatakan, coba. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, dikatakan coba lihat lagi ya. Pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Itu firman Tuhan kepada Adam dan Hawa. Jadi pada waktu engkau memakannya, pasti engkau mati. Pasti engkau mati. Tapi Hawa menangkap apa? Kita lihat di dalam pasal 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, nah, ibu bapak saudara, kadang-kadang firman Tuhan yang kita dengar, kita harus perhatikan dengan benar. Ya, dikatakan pasti engkau mati. Ya. Ayat 3, pasal 3 ayat 3 dulu ya, kita baca juga. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Hawa menangkap apa? Ya, dikatakan nanti kamu mati, tapi firman Tuhan mengatakan pasti engkau mati. Kalau engkau makan buah itu, pasti engkau mati. Tapi waktu ular membujuk Hawa, ya, Hawa bilang enggak, katanya jangan, bukan begitu firman Tuhan, ya. Jadi buah pohon ini semua buah pohon di dalam taman ini boleh kau makan, tetapi yang ini jangan dimakan, ya. Dikatakan kalau dikatakan kamu makan atau raba buah itu nanti kamu mati. Hawa menangkapnya apa? Nanti firman Tuhan berkata apa? Pasti engkau mati. Tapi Hawa menangkapnya apa? Nanti engkau mati, ya. Tapi ular bilang bagaimana? Ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, ya. Jadi Tuhan berkata pasti engkau mati. Hawa menangkapnya apa? Nanti engkau mati. Ya, ular bilang apa? Tidak akan mati. Kan? Jadi berubah, ya. Jadi firman Tuhan ini disampaikan kita harus dengan baik. Jangan kita menangkap salahnya, apalagi ular. Ular berusaha menipu. Dia memutar balikan. Tidak mati, Tuhan bilang tidak mati. Tuhan bilang pasti mati, tapi ular bilang tidak akan mati. Sekarang ini iblis juga berusaha memutar balikan firman Tuhan. Jadi kita harus belajar untuk pekakan firman Tuhan mana yang benar. Jangan kita terima semua firman Tuhan. Jadi iblis juga memakai ular pada saat itu, ya, untuk menjatuhkan Hawa, ya. Nah, sekarang iblis bisa memakai anak-anak Tuhan juga, bisa memakai hamba Tuhan untuk menjatuhkan anak Tuhan yang lainnya. Jadi tidak terluput seorang hamba Tuhan atau juga pemberita Injil dipakai oleh iblis. Kita pendengarnya sudah diperingatkan oleh Tuhan. Kita harus hati-hati mendengar firman Tuhan supaya tidak salah, ya, supaya kita tidak seperti Hawa, ya. Jadi akhirnya berdosa Hawa ini. Jadi kita di dalam mendengarkan firman Tuhan, jangan kita melihat orang yang misalnya pendidikannya tinggi atau berpidato itu bagus, berkhotbahnya bagus. Jangan kita mengagumi, ya. Wah, ini hebat karena berbicaranya bagus, ya. Kemudian pendidikannya tinggi, mengadakan mujizat, membuat hal yang spektakuler. Kemudian kita menyangka ini yang dipakai Tuhan. Kita harus hati-hati karena dunia ini juga sudah ada pengaruh iblis. Dikatakan ada tahta iblis berkuasa di sana dan menjatuhkan orang-orang yang percaya. Nah, kita pun pada zaman sekarang firman Tuhan mengingatkan, coba kita hati-hati, ya, supaya kita jangan terjebak oleh iblis, dan iblis bisa memakai siapapun juga. Ular dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan Hawa, ya. Kita pun pada saat sekarang kita harus hati-hati mendengarkan firman Tuhan, ya. Kita lanjutkan di dalam Wahyu 2 tadi ayat 14.
Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang mengadut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Ya, dikatakan juga kamu harus hati-hati. Ada orang yang di sana menganut ajaran Bileam. Ada orang yang menganut ajaran Nikolaus. Itu ajaran-ajaran yang salah. Apakah sekarang ada? Ya, bisa juga ajaran-ajaran yang salah, ya. Ajaran Bileam, ajaran Nikolaus itu apa? Dia itu mengajarkan untuk di dalam menipu, ya. Jadi untuk menipu bahwa harus mengutuk, ya, bangsa Israel, ya. Bileam ini diminta untuk mengutuk, tetapi Bileam justru memberkati bangsa Israel. Dan ajaran Bileam ini dikatakan untuk mencari keuntungan. Bileam ini mendapatkan keuntungan. Nah, iblis juga bisa memakai keuangan untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, ya. Jadi ajaran Bileam, ajaran Nikolaus, iblis memakai hal keuangan untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, ya. Coba kita baca di dalam Matius, ya. Matius pasal 6 ayat ya, ayat 24, ya. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan orang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya. Jadi firman Tuhan mengajar kepada kita nggak bisa mengabdi kepada Tuhan dan Mamon. Mamon bisa menjatuhkan anak-anak Tuhan, ya. Karena Mamon, makanya orang bisa jauh daripada Tuhan. Karena iblis juga bisa memakai Mamon ini, ya. Memakai uang ini, orang berkorupsi, ya, karena keinginan untuk mendapatkan uang. Jadi kita harus waspada pada zaman ini, ya. Hati-hati di dalam tahta iblis ini, banyak pengajaran-pengajaran palsu karena iblis bisa menyamar, ya, sebagai malaikat terang. Kita harus dengar firman Tuhan dengan benar, ya. Jangan salah, ya. Oleh sebab itu bagaimana caranya? Ya, kita harus baca firman Tuhan dengan hati-hati, ya. Jangan salah nangkep firman Tuhan. Seperti tadi Tuhan berkata, kalau engkau makan buah ini pasti mati, tapi Hawa mengatakan nanti engkau mati. Iblis bilang tidak mati, ya. Nah, dari situ kita harus dengar dengan baik. Jangan percaya, ya. Kalau hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, itu kita yang apa disampaikan kita harus sesuaikan dengan firman Tuhan, ya. Apa benar menurut firman Tuhan, ya. Dan iblis ini menguasai dunia ini sehingga banyak kekacauan di dunia ini, ya. Dan iblis ini bergerak di tempat-tempat yang kemewahan dunia ini, ya. Nah, karena itu Ibu Bapak Saudara-saudara, pada zaman sekarang baiklah kita menjadi orang yang setia. Seperti firman Tuhan tadi pesannya apa? Dikatakan engkau berpegang kepada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Jadi kita pesan firman Tuhan kepada kita harus berpegang kepada firman Tuhan, berpegang kepada namaku. Ya, jadi kita harus baca firman Tuhan, ya, berpegang pada firman Tuhan, jangan digoyahkan oleh iblis, ya, dan kita tidak menyangkal iman kita, ya. Jadi kita jangan lihat, waduh hamba Tuhan tuh hebat, bisa melakukan mujizat, wah pasti dipakai oleh Tuhan. Belum tentu yang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan itu yang hamba Tuhan yang setia, yang dia melakukan firman Tuhan, ya. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan kelihatannya hebat, ya kita tidak tahu kehidupannya. Kalau kita tahu kehidupannya, seorang hamba Tuhan yang baik, anak Tuhan yang baik,
kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus setia di dalam mengiring kepada Tuhan. Berpegang kepada nama Tuhan, jangan digoyahkan ya, dan tidak menyangkal iman kita. Terus kita memiliki iman yang teguh bahwa Tuhan Yesus itu dapat melakukan yang terbaik kepada kita. Jangan sampai kita, masa iya ya? Nah, menghadapi dunia yang tidak menentu ini, baiklah kita minta pada Tuhan, Tuhan, saya nggak ngerti, tapi saya mau pegangkan firman Tuhan. Saya mau tetap teguh di dalam iman kita sampai kita menyelesaikan hidup kita di dalam dunia ini. Ya, saya rasa firman Tuhan sekian dan Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur buat sore hari ini. Terima kasih kami kembali mendengar firman-Mu yang menguatkan kami untuk kami setia sampai akhir hidup kami. Di tengah tekanan permasalahan Tuhan yang ada Tuhan. Kuatkan kami, mampukan kami untuk setia sampai akhir hidup kami. Dan jaga Tuhan hati kami untuk kami tidak terikat dengan mamon. Tidak menjadikan mamon sebagai tuan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati hamba-Mu Bapak Timotius. Tuhan pakai lebih luar biasa bagi kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan dalam pelayanan, keluarga, pekerjaannya Tuhan yang senantiasa memberkati dan mengurapi. Terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami mau tinggalkan tempat ini, kami mau berdoa sama-sama untuk bangsa dan negara. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan di tengah permasalahan pergumulan corona Tuhan yang begitu luar biasa. Kami mohonkan belas kasih Tuhan, kami mohonkan campur tangan Tuhan, memulihkan bangsa dan negara kami, perekonomian, sosial budaya, pendidikan, semua Tuhan sektor-sektor yang terganggu karena corona ini. Tuhan yang pulihkan Tuhan, dan Tuhan yang berikan hikmat bagi para pemimpin kami dalam mengambil keputusan Tuhan, supaya keputusan yang diambil merupakan bagian dari tuntunan Tuhan, memulihkan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan, sore hari ini kami juga berdoa Tuhan buat komunitas kami, Jerusalem Community Church, buat visi yang Tuhan telah tetapkan bagi kami untuk melalui gereja-Mu Tuhan. Kami mempersembahkan jiwa-jiwa kepada Engkau. Tuhan, bawa kami semakin hari semakin mengenal dan mengalami Engkau dengan benar. Mampukan kami, berikan kami keberanian untuk bersaksi Tuhan tentang Yesus kepada lingkungan kami. Mampukan kami untuk kami punya integritas dan menjadi teladan. Dan Tuhan tolong kami untuk kami boleh menjalankan mandat-Mu Tuhan, yaitu memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Bersama dengan-Mu Tuhan, kami mampu melakukan segala sesuatu sehingga gereja kami boleh menjadi gereja yang memuliakan Tuhan dan Engkau disenangkan senantiasa. Banyak jiwa-jiwa yang Tuhan pertemukan dengan kami, mereka boleh kami bawa mengenal Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami bersatu berdoa untuk Bapak Yana yang ada di Gang Lunak Tuhan. Dalam kelemahan tubuh kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan kekuatan, nafsu makannya Tuhan yang pulihkan. Organ tubuh yang rusak Tuhan sembuhkan, ganti dengan organ tubuh yang baru. Kepala yang sering kali berat membuat tidak bisa tidur, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan yang jamah, Tuhan yang sembuhkan. Kami berdoa Tuhan supaya lewat kondisi ini Bapak Yana boleh berjumpa dengan Tuhan, mengenal Yesus, mengenal siapa pribadi yang sangat mengasihi dan mengalami kasih Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu setiap permasalahan pergumulan yang sedang kami hadapi. Tuhan menolong kami. Kami tidak mau putus harap karena pergumulan yang begitu menekan kami. Tapi kami mau kuatkan lutut kami, meroh kami Tuhan, bersekutu dengan Engkau sehingga kami boleh menang melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami rindu terima berkat Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menerima berkat yang datangnya daripada Allah Bapa. Jemaat Tuhan yang terkasih, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu dekat dengan Tuhan, hati yang rindu menyenangkan Tuhan, kekuatan dari Tuhan,
untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Ada saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati sekolah, perkuliahan, studi, pekerjaan, perekonomian, kesehatan, keluarga Tuhan. Pergaulan masa depan kami, terlebih lagi kerohanian dan pelayanan kami. Semua yang Tuhan percayakan pada kami mau kelola itu dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik hanya bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Teman Tuhan, saya persilahkan dulu. Puji Tuhan, ibadah boleh selesai, berakhir tidak kurang suatu apapun. Ya, ada beberapa pengumuman, nanti kita hari Rabu dan hari Jumat kembali ada worship night dan juga komsel. Dan untuk persembahan boleh langsung ditransfer ke rekening 2821 500 194 ya, atas nama Yusak Setiawan. Sekian, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.